Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara masalah vibrasi ya. Jadi vibrasi itu menular ya. Makanya ada yang disebut dengan motivasi ya. Jadi orang itu perlu motivasi sebetulnya. Motivasi untuk menularkan vibrasi. Jadi motivasi itu bisa menular. Karena motivasi itu berbentuk energi sebetulnya. Nah, ketika Anda lagi susah, Anda lagi mengalami kegalauan atau mengalami kebingungan di sana, dan Anda carilah seorang motivator atau seorang motivasi, seseorang yang punya motivasi tinggi di dalam dirinya sehingga dia bisa memotivasi Anda. Nah, motivasi itu sebetulnya ada dua ya. Ada yang motivasi imitasi dan motivasi yang asli sebetulnya. Nah, di sini saya ingin mengutarakan apa perbedaannya ya. Jadi kalau motivasi yang imitasi itu adalah seseorang yang tidak punya motivasi di dalam dirinya sendiri, tapi dia memotivasi orang lain. Nah, itu akan mentah sebetulnya. Karena motivasi ini hanya berdasarkan pikiran. Ya. Jadi tidak ada transfer energi di sana karena energi motivasi tidak ada di dalam diri seseorang tersebut. Jadi orang yang bisa memotivasi orang lain adalah orang yang sudah termotivasi dirinya sendiri. Dia sudah punya gumpalan energi motivasi dan dia hanya membagikannya sebetulnya. Lebih tepatnya bukan membagi ya, karena itu bukan transfer ya. Jadi setiap orang itu punya motivasi, setiap orang itu punya semangat, setiap orang itu punya motivasi, tetapi mungkin dia terkubur motivasi hidupnya sehingga kemudian dia akan mengalami kebuntuan, keruwetan dan sebagainya dalam hidup ya, bisnisnya gagal dan sebagainya. Itu yang menyebabkan hanya masalah motivasi sebetulnya. Jadi masalah motivasi itu tidak memerlukan cara ya. Ketika bisnis Anda lagi mungkin surut dan sebagainya, yang harus Anda perbarui adalah motivasi Anda. Ketika motivasi Anda itu meluap, menjadi tinggi, menjadi besar, jalan itu akan terbuka dengan sendirinya seperti itu. Jadi jalan itu sebetulnya nggak perlu teknik ya. Karena setiap orang punya jalannya sendiri untuk mengatasi masalahnya. Jadi yang perlu dibentuk adalah motivasinya. Nah, disinilah fungsi dari seorang motivator sebetulnya, atau seorang motivasi. Makanya berbeda ketika Anda dimotivasi oleh orang-orang, kata-katanya mungkin sama, tetapi tidak ada pancingan energi motivasi di sana. Seperti itu ya. Tapi berbeda dengan mungkin orang lain yang sudah memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri, sehingga ketika dia bicara, yang dibicarakan adalah aliran motivasi, sehingga akan memancing kekuatan motivasi yang ada di dalam diri Anda untuk bangkit seperti itu. Jadi sebetulnya rumusnya itu bukan memberikan ya, bukan memberi seperti itu. Kalau Anda memberikan Anda jadi habis ya. Itu sebetulnya bukan memberi, tapi itu seperti memancing ya. Kalau Anda itu punya motivasi besar, kemudian ada orang curhat pada Anda, dia nggak punya motivasi, kemudian lahirlah motivasi dari dalam dirinya sendiri sebetulnya lewat pancingan dari motivasi yang Anda miliki seperti itu. Jadi dalam hidup itu ya, ketika Anda mengalami kebuntuan, keruwetan, bukan mencari cara sebetulnya. Jadi jangan mencari cara. Caranya bagaimana? Karena ketika Anda mencari cara dan di dalam diri Anda itu tidak ada motivasi, tidak ada pikiran positif, masih posisinya masih kacau, maka cara yang Anda ambil adalah cara yang salah, cara yang tidak pas seperti itu. Jadi yang harus Anda benahi adalah motivasi diri Anda. Ibarat sebuah mobil ya, dia mau berangkat ke satu tujuan atau bis ya, atau pesawat misalkan, dia mau ke suatu tujuan, maka dia harus ngecek dulu di dalamnya itu sudah sempurna atau enggak, bensinnya, perawatan mesinnya. Kalau itu tidak cukup, kalau mesinnya saja mau rusak, kemudian dipaksakan untuk berangkat, bisa dikhawatirkan di tengah jalan nanti jatuh seperti itu ya, atau mogok ya. Makanya yang penting sebetulnya adalah perbesar motivasi Anda, entah lewat orang lain, entah lewat siapapun. Makanya seorang motivator atau seorang yang dia mengajar ya, dia mengajar
entah tentang bisnis atau tentang workshop tentang apapun ya, itu sebetulnya ada dua tipe. Yang pertama adalah yang mengajarkan jadi cara mencari follower, cara untuk mengembangkan bisnis Anda jadi besar, cara mendapatkan keuntungan dengan waktu yang singkat, pokoknya ada cara teknik atau tips atau strategi untuk mendapatkan properti dengan harga murah. Nah, ini semuanya adalah yang berkaitan dengan teknis, dengan cara ya. Tetapi di balik itu yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan dan keberhasilan bisnis ataupun pekerjaan ataupun karir Anda sebetulnya bukan cara. Ya, cara itu sebenarnya nomor 2 ya. Karena caranya sama, hasilnya bisa beda. Kenapa seperti itu? Karena motivasinya beda. Ya, motivasinya itu berbeda, makanya hasilnya juga berbeda. Maka yang mempengaruhi hasil tidak hanya cara, tapi termasuk yang paling besar adalah motivasi. Makanya ada orang kaya ya, orang yang sudah kaya, sudah miliarder. Mereka kadangkala kita mengikuti seminarnya, kita akan mengalami kebingungan seperti itu. Karena apa? Dia tidak mengajarkan cara. Cara itu Anda akan temukan sendiri, cara itu Anda akan lahir dengan kreativitas Anda sendiri, bukan campur tangan dia seperti itu. Tapi kadang kita yang orang mungkin belum memahami, nanti akan bingung. Nah, ini caranya apa? Ilmunya mana seperti itu. Anda cuma dikasih motivasi sebetulnya. Anda itu cuma dibangkitkan auranya sebetulnya, aura motivasi, energi mungkin energi energi positifnya dan pola kayanya. Anda ditulari, ditransfer ya biasanya ya. Anda dibangkitkan oleh aura-aura yang positifnya itu sebetulnya. Tetapi orang yang kebingungan, orang yang belum paham, dia akan bingung, wah ini caranya apa itu loh. Terus kerjaannya apa, bisnisnya apa ini yang harus saya kerjakan, dengan cara bagaimana. Nah ini kadang-kadang terus jadi gagal seperti itu ya. Walaupun Anda sudah ikut seminar, karena Anda tidak tahu mindsetnya. Ya, ada banyak sekali orang yang mengajarkan tentang motivasi sebetulnya. Dia tidak mengajarkan cara, dia tidak mengajarkan apapun, dia hanya memotivasi Anda, memberikan motivasi, memberikan satu dorongan kekuatan yang positif kepada diri Anda, sehingga ketika Anda sudah mempunyai motivasi dalam hidup Anda sudah pas, sudah positif ya, sudah bergairah, sudah makmur ya, merasa makmur dan sebagainya, pikiran Anda clear semuanya luar dalam, cara itu akan muncul dengan sendirinya sebenarnya. Kreativitas itu akan datang sendiri, mengalir bersama alam semesta seperti itu. Jadi itu mungkin yang diharapkan oleh para motivator besar ya, yang ahli motivasi, karena yang penting itu sebetulnya. Contoh misalkan Anda itu kepengen, saya ibaratkan ya, kepengen lincah dalam bekerja misalkan ya, Anda dibuat oleh motivator Anda untuk lapar, itu aja lah. Kalau orang lapar kan dia akan tahu sendiri bagaimana caranya untuk mencari makan. Dia pikirannya akan hidup dengan sendirinya ketika motivasi itu ada gitu. Motivasinya lapar karena dia lapar gitu, misalkan seperti itu. Jadi itu salah satu contoh, salah satu bentuk dari motivasi ya. Maka kreativitas, cara itu akan muncul dengan sendirinya dan akan menjadi lebih kreatif sebetulnya, yang di luar dari pikiran pada umumnya seperti itu. Maka ketika Anda lagi mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak pas dengan kehidupan Anda, carilah seorang motivator, carilah seorang yang bisa memotivasi Anda, dan pastikan orang itu sudah termotivasi, orang itu sudah punya motivasi yang besar di dalam dirinya, tidak hanya ngomong, ibaratnya seperti itu ya. Memang alam bawah sadarnya, memang mentalnya itu sudah tinggi, sudah termotivasi oleh dirinya sendiri, sehingga dia bisa memotivasi orang lain seperti itu. Ya, jangan salah untuk memilih seorang motivasi yang bisa memotivasi diri Anda. Karena kalau orangnya tidak punya motivasi yang tinggi, maka itu hanya di permukaan saja ya. Dia keluar-keluar tapi dia sendiri bingung. Dia keluar-keluar tapi dia sendiri bingung. Nah, ini akhirnya yang terjadi adalah orang-orangnya akan ragu dan tidak ada transfer energi sebetulnya. Tidak terjadi transfer energi ya, karena sama-sama gelap. Yang satu tuh harus terang sebetulnya, sehingga yang gelap bisa tersinari. Kira-kira begitu ya, ngobrol sedikit tentang motivasi ya. Oke, selamat siang.